Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam dua ide penting nih dari sumber Anda. Ada bab 41 soal kenapa rencana yang jelas itu lebih penting dari sekadar ide bagus. Terus bab 42, tentang apa sih sebenarnya masalah terbesar kita kalau mau maju. Tujuannya biar Anda bisa lebih jernih gitu, mengubah apa yang Anda tahu jadi tindakan nyata. Oke, mari kita mulai bongkar ya. Ya, selamat bergabung. Ini dilema yang umum banget kan ya? Anda mungkin tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi kok rasanya berat banget mau mulai atau malah macet di tengah jalan. Nah, bab 42 ini nantang kita soal ini nih. Sering kan kita dengar keluhan, aduh, saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu. Tapi sumber ini bilang jangan-jangan masalah utamanya bukan itu. Mungkin masalahnya justru kita nggak melakukan apa yang sebenarnya udah kita tahu. Dan ini nyambung banget ke bab 41. Benar banget, bab 41 itu kan fokusnya membedakan antara punya ide, ya misalnya wah pengen deh bisnis saya naik kelas gitu kan, sama punya rencana. Rencana itu ya ada detailnya, apa yang mau dikerjain, siapa yang ngerjain, kapan tenggatnya, gimana ngukurnya berhasil atau enggak, sumber dayanya apa aja. Tapi lebih dari sekedar daftar tugas loh. Sumber Anda ini menekankan kalau Anda nggak bisa bikin rencana yang jelas untuk mencapai hasil yang Anda mau, mungkin hasilnya itu sendiri yang perlu diubah atau disesuaikan. Jadi rencana itu maksa kita buat realistis. Nah, coba deh Anda renungkan sebentar. Untuk tujuan penting Anda saat ini, itu masih berupa ide besar aja, atau udah jadi rencana yang langkah-langkahnya jelas gitu? Dan ini nyambung ke pertanyaan kenapanya di bab 42. Kenapa sih kita sering banget nunda atau ya nggak ngerjain hal yang jelas-jelas kita tahu itu perlu? Sumber Anda ini ngupasnya sampai ke sifat dasar manusia. Kita ini cenderung nyari yang gampang, yang nyaman, menghindari pengorbanan. Ada kutipan bagus di sana. Semua orang pengen masuk surga, tapi nggak ada yang mau mati. Sukses itu kan butuh mati kecil-kecilan ya. Ngorbanin waktu, kenyamanan, mungkin ego kita. Kita seringnya jaga semua opsi tetap terbuka gitu. Itu cara halus buat nggak benar-benar komitmen penuh, karena komitmen itu kadang ya menyakitkan atau butuh usaha ekstra. Menarik. Tapi bukannya kadang kita perlu juga ya nimbang-nimbang opsi biar nggak salah jalan. Gimana sumber ini bantu bedain antara hati-hati yang wajar sama keengganan berkorban yang tadi disebut di bab 42 itu? Pertanyaan bagus itu. Nah, disinilah alat bantu kayak Options Analysis Matrix yang disebut di sumber Anda itu jadi relevan loh. Ini bukan cuma daftar pro kontra biasa loh ya. Matrix ini kayak maksa Anda gitu untuk ngasih skor atau peringkat buat tiap pilihan berdasarkan kriteria kunci. Misalnya waktu yang dibutuhin, usaha, biaya, risiko, kompetensi kita gimana, konsekuensi lainnya apa. Jadi dengan ngelihat perbandingan skornya gitu secara berdampingan, bukan cuma pakai perasaan, Anda jadi lebih, lebih ngeh soal trade-off-nya secara gamblang. Jadi jelas, oke, kalau saya pilih jalan A, berarti saya secara sadar ngorbanin B sama C. Ini bantu banget bedain mana keraguan yang strategis, mana yang cuma takut buat komit sama pengorbanan yang emang perlu. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi saya coba optimalin di sini? Gitu. Oke. Jadi ini bukan cuma soal punya rencana detail, tapi juga soal kesiapan mental buat bayar harganya ya. Sip. Jadi rangkuman penting nih buat Anda bawa pulang. Pertama, coba bedain dengan jelas mana yang masih ide ngawang-ngawang, mana yang udah jadi rencana konkret, terukur, ada jadwalnya. Kedua, hadapi kenyataan. Seringkali hambatan terbesar itu bukan kurang informasi, tapi kurangnya aksi atas informasi yang udah ada. Ini butuh kesadaran soal perlunya pengorbanan tadi. Ketiga, coba deh manfaatin alat bantu kayak matriks analisis opsi tadi, biar keputusan lebih jernih dan bantu Anda lebih sigap berkomitmen sama konsekuensi atau pengorbanannya. Jadi, coba pikirin lagi deh, untuk satu hal penting yang Anda tahu perlu dilakukan itu, Anda baru punya idenya aja atau udah ada langkah awal dari sebuah rencana yang nyata? Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu kalimat dari sumber Anda yang menurut saya cukup nusuk ya buat direnungkan. Kalimatnya gini, neraka di bumi itu adalah saat kita bertemu dengan sosok diri kita yang seharusnya bisa kita capai. Menjembatani jurang antara tahu dan lakukan ini, ya pada akhirnya bukan cuma soal target bisnis atau produktivitas aja sih. Ini soal gimana kita merealisasikan potensi diri kita sepenuhnya.
Jadi, ya jangan biarkan pengetahuan cuma jadi pajangan di kepala. Coba pikirkan satu langkah konkret aja. Sekecil apapun itu, yang bisa Anda rencanakan dan lakukan hari ini. Khususnya untuk tindakan yang udah lama banget Anda tunda itu. Mulailah bikin langkah awal rencana Anda. Jangan cuma dimimpiin terus.